Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Saya Besti Amelia dengan NIM 2111054-2003 dari kelas S1 akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan. Studi kasus Desa Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Pendahuluan. Dana desa diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2015 sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dirancang untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta kegiatan ekonomi di tingkat desa. Dana desa yang dikhususkan untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, meningkatkan kualitas hidup, dan menanggulangi kemiskinan. Dana desa telah dialokasikan selama 10 tahun terakhir, yaitu 2015 hingga 2024, dengan total mencapai 187,75 triliun. Pada tahun pertama, dana desa dianggarkan sebesar 20,8 triliun, kemudian terus meningkat hingga mencapai 60 triliun. Pada awalnya, dana tersebut ditransfer melalui rekening pemerintah daerah sebelum akhirnya ditransfer langsung ke rekening kas desa, yang bertujuan untuk mempercepat penggunaan dana dan meningkatkan efektivitas pembangunan. Apabila berbicara mengenai permasalahan pembangunan, maka tidak akan terlepas dari pembangunan infrastruktur, yang secara umum dianggap sebagai langkah penting dalam proses pembangunan. Efektivitas pembangunan adalah indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Dalam konteks efektivitas pembangunan, partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pembangunan desa sangatlah penting. Dari berbagai pelosok negeri, masih terdapat ribuan pedesaan yang masih timpang kondisinya, tidak terkecuali pada desa yang ada di Nagari Mungo. Dana desa diharapkan mampu menumbuhkan partisipasi kemasyarakatan terhadap pembangunan, meningkatkan infrastruktur dasar terutama akses jalan menuju desa, dan memperkuat perekonomian masyarakat. Namun, efektivitas penggunaan dana desa dalam mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan memerlukan analisis yang lebih rinci. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun alokasi dana meningkat, tidak semua desa mampu memanfaatkan dana tersebut secara optimal. Nagari Mungo merupakan salah satu daerah penerima dana desa menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola dan memanfaatkan dana tersebut. Faktor-faktor seperti kinerja aparat desa, partisipasi masyarakat, dan transparansi pengelolaan anggaran menjadi penting dalam menganalisis keberhasilan kebijakan ini. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik ingin meneliti bagaimana dana desa digunakan oleh aparat desa yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, penulis mengangkat hal tersebut dalam bentuk proposal yang berjudul Analisis Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Desa Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya, rumusan masalah. Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana efektivitas kebijakan dana desa dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan. Yang kedua, bagaimana pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Mungo. Selanjutnya, tujuan penelitian. Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui efektivitas kebijakan dana desa dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan. Yang kedua, untuk mengetahui pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Mungo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu mengetahui seberapa efektifnya kebijakan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan. Yang kedua, bagi universitas, penelitian ini bertindak sebagai sumber informasi dan penambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, terutama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan penggunaan dana desa untuk mendorong pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Desa Mungo. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan bermanfaat sebagai salah satu sumber informasi mengenai efektivitas kebijakan dana desa.
Tinjauan pustaka. Yang pertama, pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara yang biasanya diukur melalui pendapatan real per kapita. Dengan demikian, tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan pendapatan real nasional serta produktivitas. Menurut Malthus, untuk mencapai pembangunan ekonomi diperlukan peningkatan jumlah modal untuk investasi yang berkelanjutan. Yang kedua itu pembangunan infrastruktur. Menurut KBBI, infrastruktur diartikan sebagai fasilitas dan prasarana umum. Fasilitas umum ini mencakup berbagai hal seperti rumah sakit, jalan raya, jembatan, sistem sanitasi, telekomunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan secara langsung. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang menjadi sasaran pengumpulan data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, populasi tersebut adalah masyarakat di Desa Mungo yang berjumlah 3.270 rumah tangga. Sedangkan pengertian sampel menurut Nana Sujana adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau dan memiliki sifat yang sama dengan populasi tersebut. Metode pengambilan sampel yaitu menggunakan teknik non-probabilistic sampling dengan pendekatan random sampling. Penelitian ini dilakukan di Desa Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan data primer. Sugiono menyatakan bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian dan observasi langsung di lapangan. Selanjutnya, uji validitas. Uji validitas adalah suatu metode untuk menentukan jarak mana suatu instrumen pengukuran seperti kuesioner dapat mengukur variabel yang dimaksudkan. Menurut Ghazali 2009, uji validitas digunakan untuk menilai apakah kuesioner yang dibuat sah dan valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah metode yang digunakan untuk mengukur konsistensi suatu instrumen pengukuran seperti kuesioner. Menurut Ghazali 2018, uji reliabilitas berfungsi untuk menentukan apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan memberikan hasil yang stabil jika dilakukan pengukuran berulang kali. Selanjutnya, metode analisis regresi linier sederhana. Analisis statistik yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Variabel yang akan dikorelasikan terdiri dari variabel X sebagai variabel independen dan variabel Y sebagai variabel dependen. Menurut Hartono 2005, bentuk estimasi persamaan regresi sederhana dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan alfa ditambah beta X. Keterangan, Y yaitu pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan, alfa yaitu konstanta, beta yaitu koefisien regresi, dan X yaitu efektivitas penggunaan dana desa. Selanjutnya dilakukan uji parsial atau uji T dan uji koefisien determinasi atau R-squares. Baik, hanya sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi Bapak. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.